Pernah nggak sih kamu di satu saat nih, satu poin ngerasa bahwa oh my god, it's too much for me. Kayaknya nih terlalu berlebihan segala sesuatu dan rasanya duniamu runtuh gitu ya. Dan kita feel, kalau dalam bahasa kita ngomongnya overwhelmed atau merasa it's too much for me. Nah, di dalam in terms of psychology ada satu term yang menjelaskan tentang hal ini yang kita sebut tentang emotional flooding. Apa itu emotional flooding dan bagaimana cara mengatasinya? Stay tune sampai akhir video ini. Halo sahabat Theta Omega, welcome back di Theta Omega TV channel dengan saya Clara Angeline. Jadi hari ini kita akan ngomongin nih tentang emotional health. Di channel ini kita banyak membicarakan tentang emotional health, tentang law of attractions, tentang money magnet, because it's actually all related ya teman-teman. So buat teman-teman yang baru, consider to subscribe, oke? Okay? So, balik lagi nih, emotional flooding. Apa sih itu Kak, emotional flooding? Jadi intinya tuh emotional flooding adalah saat ketika kita merasa bahwa emosi kita itu benar-benar banyak banget dan kita nggak bisa cope up, gue udah nggak bisa, kayak mau meledak. Nah ya, jadi kayak mau meledak, ya kan emosinya itu, dan menjadikan pikiran kita itu seperti goes off, jadi seperti turn off gitu, seperti shutdown. Temporarily. Ketika kita berada di emotional flooding, biasanya we're not our own self. Kita tidak menjadi seperti diri kita sendiri, ya. Kita nggak bisa mikir, nggak bisa ngedengar, dan nggak bisa communicate, ya kan? Ada nggak sih kamu misalnya nih ya, kalau kamu marah banget, marah sampai berlebihan, tapi kamu nggak bisa ngomong, gitu kan ya? Jadi karena itu udah berlebihan banget. Nah, ketika orang berada di posisi ya emotional flooding ini, ya. Biasanya berarti stress response-nya, stress levelnya kepicu, ke-trigger ya. Dan manusia itu punya 4 jenis stress response ya. Jadi di dalam otak kita itu ada satu jenis otak yang ketika kita berada di dalam posisi stres, dia akan memberikan reaksi. 4 jenis reaksi yang bisa terjadi ketika kita berada di dalam stress response ini adalah 1. Fight alias ngelawat balik. Flight alias kabur gitu ya. Dan yang ketiga itu freeze alias diam di tempat nggak tahu mau ngapain. Atau fawn. Nah, misalnya nih ya teman-teman, kalau kita lagi jalan santai asik, tiba-tiba ditodong, gitu kan, kamu ditodong. Apa reaksi kamu? Nah, setiap orang punya reaksi beda. Ada yang ketika ditodong senjata, gitu kan ya, misalnya ditodong pisau, langsung kabur, gitu kan ya. Ada yang ditodong rata-rata nih, freeze, langsung nggak tahu mau ngapain, nggak bisa mikir, nggak bisa ngapa-ngapain, gitu kan ya. Ada yang ketika ditodong ngelawan balik gitu ya. Nah, itu adalah stress response kita. Istilah kata nih refleksnya kita seperti apa sih. Nah, dan itu juga akan terjadi ketika kita berada di dalam emotional flooding. Kalau emotional flooding itu biasa lebih ketika misalnya nih kamu berada di dalam satu argument atau dalam situasi gitu ya. Seringkali ya emotional flooding itu diikuti dengan ciri-ciri fisiologi. Jadi ciri-ciri fisik seperti apa? Increase heart rate. Jadi kamu duduk gitu ya. Detak jantungnya itu semakin kencang gitu kan ya. Berarti waduh udah mulai nih ya. Makin keringetan ya kan, keringetan di tangan, keringetan apa walaupun udaranya sangat dingin ya. Nah, itu berarti kamu sudah berada di posisi ini. Nah, sekarang apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami emotional flooding? Yang pertama, pause dulu atau stop dulu, freeze, stop dulu. Pause artinya begini, ketika kamu berada dalam situasi misalnya dalam argument, jangan dilanjutin. Ya, apalagi ketika kamu lagi emotional flooding. Take a break, ya keluar dari situasi itu untuk sementara. Ya, keluar dari situasi itu, minta take a break gitu kan, ngomong kepada lawan bicara kamu, take a break dulu. Yang kedua adalah self shoot atau istilah kata ini menenangkan diri sendiri ya. Jadi setelah keluar dari situasi itu, kita pause situasinya menyebabkan kita seperti itu, lalu kita menenangkan diri ya dengan cara apa? Misalnya jalan-jalan dulu di taman. Ya kan, jalan-jalan dulu di taman, bisa mandi gitu ya, mandi shower itu kadang-kadang suka nyegerin, main sama hewan animal gitu kan ya. Atau dengerin musik yang nenangin, jangan dengerin musik yang makin bikin pusing gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu selanjutnya apa sih? Breathe, nafas gitu ya. Jadi ini yang kita bisa lakukan juga, apalagi ketika kita benar-benar nggak bisa pause, nggak bisa keluar dari situasi lama-lama ya. Yang kita bisa lakukan, coba nafas dulu. Nafas panjang dalam dan hembuskan perlahan juga selama minimal 60 detik atau 1 menit ya. Jadi kamu bisa sekitar 3-4 nafas. Saya anjurkan lebih ya. Sehingga apa? Karena ketika kita bernafas panjang, itu efeknya secara physiological
otak kita mengirimkan signal untuk kita menjadi lebih rileks. Ketika kita rileks, kita akan keluar dari stress response ini sehingga kita bisa mikir lagi. Ingat, ketika kita berada di emotional flooding, kita jadi nggak bisa mikir, ya. Mau mikir apa, entar malah jadi salah ambil keputusan, salah ngomong, ya. Berarti harus hati-hati. Yang berikutnya juga, kita aware terhadap pikiran kita, ya. Pada saat emotional flooding ini banyak tuh pemikiran gitu ya. Jadi aware kalau misalnya ada pemikiran-pemikiran yang unhealthy, yang unhelpful, ya, yang bisa hijacking kita pada saat itu, ya. Jadi istilah kata nih, hati-hati ketika kamu mau bicara, hati-hati ketika kamu mau memutuskan. Nah, dan yang terakhir, reflect, ya, refleksi diri gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika kamu sudah keluar dari situasi ini, refleksi diri. Saat itu terjadi, apa sih emotional triggernya? Ya, kenapa teman-teman? Biasanya emotional trigger ini ya terjadi ketika ada sesuatu di masa lalu yang masih nyambung, yang masih nempel, yang belum diberesin. Kalau kita bilang belum di healing, ya. Nah, sehingga kalau kamu belum melakukan apa-apa terhadap hal ini, ya, pada saat ada emotional trigger yang sama di masa depan, kamu akan bisa kembali ke situasi yang sama atau emotional flooding yang sama, ya, situasi di mana kamu freeze. Nah, respon setiap orang terhadap situasi itu berbeda-beda. Yang kita inginkan adalah at least setidaknya teman-teman, kita bisa bersikap netral, bisa mengambil keputusan yang terbaik, dan bisa jaga perkataan kita pada saat hal ini terjadi. Oke, demikian pesan-pesan dari saya, dan jangan lupa untuk stay tune di channel ini untuk banyak tips lainnya, cek juga video-video kita yang lainnya. Saya dengan Clara Angelin, thank you for watching this video, don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.